Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Aji Prakoso dari kelas profesional dengan NRP 212116006. Saya akan menjelaskan peta konsep proses komunikasi. Proses komunikasi menurut ahli yang pertama ada Aristoteles. Menurut Aristoteles, komunikasi adalah pembicara atau speaker yang mengutarakan pesan atau speech dalam suatu situasi kepada halayak atau audiens yang kemudian menimbulkan dampak atau pengaruh efek tertentu. Kemudian yang kedua ada Laswell. Menurut Laswell, komunikasi yaitu pengirim pesan yang menyampaikan pesan melalui medium yang diterima oleh penerima pesan, kemudian menciptakan umpan balik atau feedback untuk diberikan kepada pengirim pesan. Yang terakhir adalah Scrum. Dia menjelaskan bahwa komunikasi yaitu pengirim pesan yang mengirim pesan atau message kepada penerima pesan yang kemudian secara bergantian mengirim pesan kepada pengirim pesan pertama. Lalu ada fungsi dari komunikasi, yaitu yang pertama ada fungsi sosial. Fungsi sosial adalah sebuah fungsi yang penting dalam membangun konsep diri, aktualisasi diri, kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, menghindari tekanan dan ketegangan, serta memupuk hubungan dengan orang lain. Kemudian yang kedua adalah fungsi ekspresif, yaitu menjadikan sarana penyampaian perasaan atau emosi. Ketiga ada fungsi komunikasi ritual, yaitu proses komunikasi banyak dinyatakan dalam penggunaan kata-kata serta perilaku simbolik. Yang terakhir adalah fungsi instrumental, yaitu komunikasi instrumental sering ditunjukkan untuk menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan, serta untuk menghibur. Kemudian dalam komunikasi juga ada sebuah hambatan komunikasi. Ada sekitar 8 hambatan komunikasi. Yang pertama yaitu psychological barriers. Yang pertama adalah tingkatan retensi yang rendah karena lemahnya sistem memori. Kemudian yang kedua adalah kurangnya perhatian. Ketiga, ketidaknyamanan karena sakit. Keempat, lemahnya indera mempersepsikan rangsangan. Permasalahan pendengaran, lemahnya kemampuan menyimak, informasi yang berlebihan. Kemudian adalah perbedaan psikologis yang disebabkan oleh gender. Kemudian hambatan komunikasi yang kedua adalah environmental barriers. Yang pertama adalah noise lingkungan yang terlalu keras, yaitu bising pada ruangan. Kemudian kedua adalah pencahayaan yang buruk. Ketiga, setting yang tidak nyaman. Keempat, lingkungan yang tidak higienis dan berbau tidak enak. Yang terakhir adalah jarak. Kemudian yang ketiga adalah hambatan komunikasi psychological barriers. Yang pertama adalah perbedaan persepsi dan salah pengertian. Kedua, ketidakpercayaan dan perasaan tidak bahagia. Ketiga, gangguan emosional. Keempat, psikotik atau neurotic illness. Kemudian perasaan cemas, dan yang terakhir adalah ketakutan, khawatir, dan kebingungan. Selanjutnya adalah hambatan komunikasi social barriers, yaitu kurangnya rasa percaya diri, hal-hal yang dianggap tabu pada masyarakat tertentu. Kemudian adalah perbedaan strata sosial. Kemudian adalah hambatan komunikasi cultural barriers, yaitu perbedaan etnik, kultur budaya, dan religius, dan tradisi nilai atau value, dan kebiasaan kultural. Selanjutnya adalah hambatan komunikasi semantic barriers, yaitu perbedaan bahasa, terjemahan yang salah, perbedaan individual dalam ekspresi dan persepsi, pengalaman masa lampau terkait kegagalan individual dalam mendengarkan.
Kemudian hambatan komunikasi organizational barriers, yaitu kebijakan, peraturan, dan regulasi sebuah organisasi, kegagalan teknis, tekanan waktu, kompleksnya struktur organisasi yang diakibatkan sistem hierarki. Dan yang terakhir adalah hambatan communication process related barriers, yaitu pesan yang tidak jelas dan bertolak belakang, pendekatan stereotip, pemilihan channel yang kurang tepat, dan kurangnya feedback. Kemudian adalah konteks komunikasi. Kemudian adalah konteks komunikasi. Konteks komunikasi dibagi menjadi 6, yaitu intrapribadi, antarpribadi, kelompok, publik, organisasi, dan massa. Intrapribadi merupakan komunikasi kita dengan diri kita sendiri sebagai landasan komunikasi antar pribadi dan komunikasi dalam konteks lainnya sebagai penentu awal keberhasilan komunikasi kita dengan orang lain. Yang kedua adalah antar pribadi, yaitu komunikasi dengan tatap muka, melibatkan dua orang sebagai bentuk khusus. Kemudian melibatkan kelima alat indera manusia. Keempat adalah bersifat intim atau akrab. Kelima adalah konteks komunikasi yang sempurna. Kemudian yang konteks komunikasi yang ketiga adalah konteks komunikasi kelompok. Konteks komunikasi kelompok, komunikasi yang dilakukan oleh kelompok kecil, bersifat tatap muka, feedback dari seorang peserta masih bisa diidentifikasi dan ditanggapi. Dengan sendirinya masih melibatkan komunikasi antar pribadi. Kemudian adalah konteks komunikasi publik, yaitu khalayak. Peserta komunikasi tidak dapat dikenali satu persatu, sering disebut dengan large group communication, lebih formal dan lebih sulit, persiapan yang cermat, keberanian dan kemampuan menghadapi orang banyak. Selanjutnya adalah konteks komunikasi organisasi. Berlangsung dalam sebuah organisasi, bersifat formal dan informal, berlangsung dalam jaringan yang lebih besar dari komunikasi kelompok, dan seringkali melibatkan komunikasi diadik antar pribadi dan komunikasi publik. Yang terakhir adalah konteks komunikasi massa. Menggunakan media massa tentunya berbiaya relatif lebih mahal, dikelola suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, ditunjukkan pada sejumlah besar orang di berbagai tempat yang berbeda sekaligus, anonim dan heterogen. Kemudian pesan bersifat umum, cepat, serentak, dan sekilas. Dan umpan balik seringkali tertunda. Kemudian pengertian dari komunikasi massa itu sendiri, yaitu komunikasi ini ditunjukkan kepada jumlah audiens yang sangat banyak. Unsurnya ada sumber, khalayak atau orang banyak, pesan, proses, konteks, dan media. Karakteristik dari komunikasi massa yaitu ditunjukkan pada khalayak yang luas, heterogen, anonim, tersebar dan tidak mengenal batas geografis kultural, bersifat umum, bersifat cepat dan tidak terkendala oleh waktu, penyampaian pesan cenderung satu arah, komunikasi terencana, terjadwal, dan terorganisasi. Isi pesan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Itulah tadi